Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daran, Program Studi Perbankan Syariah Semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Baik, di sini saya akan mempresentasikan, yaitu analisis pembiayaan bank syariah. Sebelum kita masuk analisis pembiayaan perbankan syariah, di sini ada yang namanya rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian pembiayaan? Yang kedua, apa saja unsur-unsur pembiayaan? Yang ketiga, apa tujuan pembiayaan? Yang keempat, bagaimana fungsi pembiayaan? Yang kelima, apa jenis-jenis pembiayaan? Dan yang keenam, kualitas dari pembiayaan tersebut. Baik, sini pengertian pembiayaan. Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun investasi yang telah direncanakan. Manajemen pembiayaan bank syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan finansial yang kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Nah, di sini ada yang namanya unsur-unsur pembiayaan. Yang pertama, adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Yang kedua, kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dan si penerima pembiayaan. Yang keempat, jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati. Yang kelima, risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya pembiayaan atau non-performing loan. Yang keenam, balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman tersebut yang bisa kita kenal dengan bagi hasil atau margin. Nah, di sini ada fungsi dan tujuan pembiayaan. Fungsi dari pembiayaan yang pertama itu memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah dengan menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur. Yang kedua, membantu kaum duafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank konvensional. Yang ketiga, membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan usaha yang dilakukan. Selanjutnya tujuan. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lanjut, yaitu jenis-jenis pembiayaan bank syariah. Pembiayaan yang diberikan perbankan syariah bermacam-macam. Apabila dilihat dari sifat penggunaannya, terbagi menjadi pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Untuk menghindari penerimaan atau pembayaran bunga, maka perbankan syariah melakukan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang pertama, pembiayaan murabahah dan istisna atau yang sering kita kenal yaitu jual beli. Yang kedua, pembiayaan ijarah dan IMBT. Ijarah di sini adalah sewa menyewa, sedangkan IMBT adalah sewa menyewa yang berakhir kepemilikan. Yang ketiga, pembiayaan mudharabah dan musyarakah atau biasa kita kenal dengan pembiayaan akad kerjasama. Nah, di sini ada jenis pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan modal kerja syariah merupakan pembiayaan dengan periode waktu pendek ataupun panjang yang diperuntukkan bagi para pengusaha yang membutuhkan tambahan modal kerja sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua,
Pembiayaan investasi syariah merupakan pembiayaan jangka pendek atau jangka panjang untuk melakukan pembelian barang modal yang diperlukan dalam membuka atau mendirikan usaha baru, relokasi proyek, ekspansi, ataupun penggantian mesin-mesin pabrik. Yang ketiga, pembiayaan konsumtif syariah merupakan pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah dengan tujuan di luar usaha yang bersifat perorangan. Berbeda dengan pembiayaan syariah untuk modal kerja yang bersifat produktif, pembiayaan konsumtif diperlukan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Lanjut, jenis-jenis pembiayaan di sini masih nomor 4. Nomor 4 yaitu pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan, bank, ataupun satu objek pembiayaan tertentu. Yang kelima, pembiayaan letter of credit adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor ataupun ekspor nasabah. Nah, kualitas pembiayaan. Menurut pendapat saya, semua pembiayaan yang telah diberikan tidak semua membayar atau mengembalikan pinjaman tepat waktu. Maka pihak bank akan melakukan penilaian untuk menilai kualitas pembiayaan tersebut. Nah, kualitas pembiayaan yang sering kita ketahui di Indonesia dapat dinilai berdasarkan tingkat ketertagihannya. Yang pertama, ada pembiayaan lancar. Yang kedua, ada pembiayaan kurang lancar. Yang ketiga, pembiayaan yang diragukan atau biasa kita kenal dengan pembiayaan macet. Oke, cukup sekian dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.